Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Ramadhani akan mempresentasikan usul penelitian saya. Judul penelitian saya, keektivitasan ekstrak daun mangga dan daun pepaya berdasarkan nilai audivisi dalam pengendalian antraknosa pepaya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pepaya merupakan salah satu buah yang dapat dikonsumsi di Indonesia yang sangat banyak, yang dapat menurunkan kualitas dari pepaya tersebut yaitu penyakit antraknosa. Biasanya, penyakit antraknosa ini dikendalikan dengan menggunakan pestisida sintetik. Untuk mengurangi penggunaan pestisida sintetik, maka saya menggunakan pestisida nabati yang menggunakan bahan-bahan alami. Menurut Angelo dan Andika pada tahun 2000 menyatakan bahwa daun mangga mengandung senyawa seperti alkolit, tanin, flonit, dan fenolit. Berdasar kandungan-kandungan tersebut dapat menekan atau sebagai fungisida terhadap cendawan Coleotrichum bloiserides. Namun, daun pepaya mengandung senyawa-senyawa kimia yang bersifat antiseptik, antiinflamasi, antifungal, dan antibakteri. Senyawa-senyawa tersebut yang terdapat dalam pepaya diantaranya yaitu tanin, flolit, dan terpenit dan safronit, sama seperti tanaman pepaya dan mangga. Kerangka pemikiran. Menurunnya koproduksi pepaya yang disebabkan antraknosa dapat menyebabkan kualitas dan potensi pepaya yang disebabkan oleh antraknosa. Penyakit antraknosa Coleotrichum bloiserides biasanya dikendalikan menggunakan fungisida sintetik. Namun, untuk mengurangi penggunaan fungisida sintetik yaitu menggunakan pestisida nabati, di mana pestisida nabati menggunakan bahan-bahan alami, yaitu bahan-bahan yang digunakan ekstrak daun mangga dan ekstrak daun pepaya yang memiliki manfaat dan memiliki potensi-potensi yang dapat mengurangi atau mencegah untuk meningkatnya produksi pepaya. Hipotesis: ekstrak daun mangga dan ekstrak daun pepaya dapat mengendalikan penyakit antraknosa Coleotrichum bloiserides. Yang kedua, terdapat perbandingan ekstrak daun mangga dan daun pepaya berdasarkan nilai audivisi dalam pengendalian penyakit antraknosa Coleotrichum bloiserides. Metodologi, waktu dan tempat. Waktu yang dilakukan yaitu pada bulan Agustus tahun 2020 sampai bulan Desember, yang akan dilakukan di Laboratorium Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat yang digunakan yaitu yang pertama cawan Petri, kemudian gelas ukur, tabung reaksi, nampan, panci, kompor, gas, pipet, botol kaca, timbangan, mistar, pisau, pinset, jarum ose, jarum steril, spikel, bor gabus, terus itu LAF, kemudian itu autoclave, oven, blender, penyaring alat ekstrak, kemudian itu sprayer, sendok, mikropipet, refrigerator, sprayer, Disney Glaster, kemudian itu ada rotamixer, terus itu kaca preparat, mikroskop majemuk, milimeter blok, alat tulis, dan kamera. Kemudian bahan yang digunakan yaitu daun mangga, daun pepaya, dan buah pepaya yang bergejala, buah pepaya yang sehat, kentang, agar, gula, asam laktat, aluminium foil, plastik, plastik tahan panas, tisu, aquades, karet gelang, alkohol 70%, label, arang halus, dan klorok NaOCl 1%.
Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan metode secara in vitro dan menggunakan secara in vivo. Perlakuan yang menggunakan pengujian secara in vitro disusun menggunakan rancangan acak lengkap dengan 10 perlakuan dan 5 ulangan, sehingga didapatkan 50 satuan percobaan. Kemudian, pengujian secara in vivo menggunakan rancangan acak kelompok yang terdiri dari 3 perlakuan dan 4 ulangan, sehingga didapatkan 12 satuan percobaan. Konsentrasi yang digunakan yaitu yang pertama 0%, 15%, 30%, 45%, dan 60%. Sama keduanya dari in vivo dan in vitro. Kemudian, setelah didapatkan, data yang diperoleh diuji menggunakan homogenisitas ragam dengan menggunakan uji Bettel. Setelah itu dilakukan pengujian menggunakan uji ortogonal kontras dan uji ortogonal polinomier pada taraf 5%. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu pembuatan media PSA. Yang pertama yang dilakukan, kentang dipotong dan dikupas sebanyak 200 gram. Kemudian dipotong secara dadu. Setelah kentang dipotong berbentuk dadu, kentang direbus hingga mendidih yang menggunakan air steril sebanyak 100 ml. Kemudian setelah sudah direbus dan didapatkan sari rebusannya, kentang tersebut langsung dimasukkan ke dalam ekstraknya langsung dimasukkan ke dalam botol kaca. Kemudian botol kaca yang sebelumnya sudah berisi agar sebanyak 1,3 garam dan sukrosa 1,3 gram. Kemudian botol ditutup. Setelah ditutup, botol dikocok hingga agar dan sukrosa tercampur dan larut dengan rebusan kentang. Media yang tercampur dalam botol disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 120 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama 15 menit. Larutan media tersebut digunakan hingga hangat. Kemudian ditambahkan asam laktat sebanyak 0,7 ml per botol. Tahap selanjutnya yaitu perbanyakan isolat Colletotrichum glossoperides. Pada pulp pepaya yang bergejala dipotong pada setengah dari bagian pada tanah buah pepaya yang sehat dengan perbandingan 2:1 yang dilakukan di LAF. Kemudian setelah buah tersebut dipotong, dimasukkan ke dalam larutan klorok 1% dan didiamkan selama 2 menit. Setelah itu, potongan tersebut dimasukkan ke dalam aquades yang disterilkan di atas tisu basah. Yang ditiriskan di atas tisu basah. Potongan buah tersebut diletakkan di atas media PSA yang sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam cawan Petri yang steril, kemudian ditutup dengan menggunakan wrap dan diinkubasi. Penyiapan ekstrak daun mangga dan daun pepaya. Daun pepaya dan daun mangga disiapkan yang dilakukan secara dipetik, kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Perhelainya dibersihkan dengan menggunakan air yang mengalir. Setelah itu, masing-masing daun pepaya dan daun mangga disterilkan di atas nampan. Kemudian di blender dengan menggunakan 1000 ml aquades. Suspensi tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca yang sudah steril. Kemudian ditutup dengan menggunakan aluminium foil dan diikat dengan karet gelap. Uji pengamatan yang digunakan yaitu secara in vitro dan secara in vivo. Untuk pengujian secara in vitro,
menggunakan penghambatan yang menggunakan teknik umpan beracun. Melakukan yang digunakan adalah ekstrak mangga dan ekstrak pepaya yang dicampurkan ke media PSA. Media PSA yang telah dicampurkan ekstrak daun mangga dan daun pepaya dituangkan ke dalam 5 cawan Petri yang steril secara merata. Kemudian media yang didiamkan dan dilakukan pengerasannya. Setelah itu, biakan murni isolat Colchicum glossifolidae di bor gabus dengan diameter 0,5 cm. Potongan isolat tersebut diambil dan diletakkan di tengah-tengah cawan Petri yang berisi media PSA. Kemudian ditutup menggunakan plastik wrap digunakan menggunakan label sesuai dengan perlakuan yang digunakan, kemudian dilakukan diinkubasi. Uji penghambatan secara in vivo. Buah pepaya yang masih sehat dan masih berwarna hijau sempurna. Buah pepaya tersebut disemprot menggunakan klorox 1%, kemudian dikeringkan di LAF. Setelah buah pepaya tersebut kering, buah pepaya ditusuk pada bagian pangkal, bagian tengah, dan bagian ujung dengan kedalaman 0,2 cm dengan masing-masing 4 kali tusukan. Setelah buah pepaya dilukakan, kemudian disemprotkan dengan perlakuan yang sudah ditentukan dan dikeringkan. Setelah dilakukannya itu disemprot dengan suspensi jamur Colchicum glossifolidae. Kemudian masing-masing buah pepaya yang sudah disemprotkan dimasukkan ke dalam toples dan ditutup menggunakan plastik wrap. Pengamatan secara in vitro yang dilakukan yaitu 3 tahapan. Yang pertama yang diamati yaitu diameter koloni jamur, kemudian kerapatan spora, dan yang ketiga yaitu perkecambahan spora. Pengamatan secara in vivo melakukan 4 kali tahapan, yaitu yang pertama masa inkubasinya, yang kedua keterjadian penyakit, ketiga keparahan penyakit, dan yang terakhir yaitu pengamatan menggunakan audivisi. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.